kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang analisis dan pilihan strategi tingkat korporasi atau perusahaan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nima Dewi Astari, NPM 1932121076, dan teman saya Made Indah Finarianti, 1932121589. Pertama itu ada strategi. Penggunaan strategi pada berbagai aspek sangat penting untuk diterima seperti yang pertama itu ada strategi. Penggunaan strategi pada berbagai aspek sangat penting untuk ditentukan, seperti contoh strategi korporasi. Dalam korporasi atau perusahaan, penggunaan strategi yang berfungsi dengan baik dan tepat dapat menyelamatkan seluruh perusahaan. Oleh karena itu, dalam menentukan strategi mana yang ingin digunakan, perlu pemikiran dan perencanaan yang matang dari setiap pengambilan keputusan di dalam perusahaan tersebut. Untuk menjelaskan secara singkat, strategi adalah suatu arah dan ruang lingkup yang sewaktu-waktu akan berubah tergantung kepada sumber daya dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan. Adanya definisi ini, kita jadi mengetahui bahwa dasar dari penentuan strategi yang ada di tingkat korporasi adalah terpenuhinya harapan pemangku kepentingan. Selanjutnya ada strategi matriks SWOT. Matriks SWOT adalah sebuah alat pencocok yang penting yang membantu para manajemen mengembangkan 4 jenis strategi, yaitu yang pertama, strategi SO, Strength Opportunities, manfaat kekuatan internal perusahaan untuk memanfaatkan peluang eksternal. Posisi ini merupakan posisi yang diharapkan oleh perusahaan di mana kekuatan internal yang dimiliki perusahaan dapat digunakan untuk memanfaatkan peluang eksternal. Yang kedua itu ada strategi WO, Weakness Opportunities, bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dan memanfaatkan peluang eksternal. Apabila perusahaan memiliki peluang eksternal, kunci tetap di situ. Di satu sisi, perusahaan memiliki kelemahan internal yang menghambatnya. Untuk mengeksploitasi peluang tersebut, salah satu alternatif strategi WO adalah merekrut dan melatih staf dengan kemampuan teknis yang dibutuhkan. Yang ketiga ada strategi ST, Strengths, menggunakan kekuatan untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal. Yang keempat itu ada strategi WT, Weakness Threats, merupakan taktik defensif yang diarahkan untuk mengurangi kelemahan internal serta menghindari ancaman eksternal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan mengenai poin kedua, yaitu matriks BCG, di mana teknik analisis ini berwujud matriks yang mencerminkan kajian heterogen produk. Pada matriks ini diketengahkan berbagai keputusan diagnostis yang mengisyaratkan bahwa suatu perusahaan bisa mengalokasikan sumber dayanya pada berbagai produk dan atau jasa yang produktif. Matriks BCG secara grafis menggambarkan perbedaan antar divisi dalam hal posisi pasang pasar, serta relatif dan tingkat pertumbuhan industri. Matriks BCG memungkinkan sebuah organisasi multidivisional mengelola portofolio bisnisnya dengan cara mengamati posisi pangsa pasar, relatif, dan tingkat pertumbuhan industri dari setiap divisi relatif terhadap semua divisi lain di dalam organisasi. Posisi pangsa pasar relatif didefinisikan sebagai rasio pangsa pasar atau pendapatan suatu divisi di sebuah industri tertentu. Terdapat pangsa pasar atau pendapatan yang dimiliki oleh perusahaan pesaing terbesar di industri tersebut. Pangsa pasar suatu produk jasa relatif besar dan sedang menanjak secara pesat. Umumnya, cenderung menghasilkan profitabilitas yang tinggi dan berada pada tingkat
persaingan yang stabil. Sebaliknya, bila suatu produk perusahaan mengalami pertumbuhan pangsa dan lambat, supaya pertingkatan pangsa pasarnya memerlukan biaya besar. Dalam kondisi ini, BCG menganjurkan agar dana tunai yang didistribusikan untuk kegiatan usaha disesuaikan dengan pengembangan pangsa pasar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami tutup dengan terima kasih.